Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita berkumpul dalam program yang mulia, yaitu Majelis Ilmu. Salah satu harapan kita tentu berharap rahmat dari Allah, barokahnya, dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan ini juga bagian usaha dari mencari petunjuk atau hidayah. Dan dengan hidayah dari Allah nantinya, dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebelumnya saya bisa ngerepotin panitia enggak? Ada tisu enggak? Saya lagi agak batuk sama pilek. Kalau ada loh ya. Kalau enggak ada ya. Barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah, saya buka dengan salah satu nukilan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau menukilkan ada dua sosok. Yang satu bergelar Fir'aun dan yang satu bernama Yunus bin Matta, atau lebih dikenal dengan Nabi Yunus alaihi salam. Dua sosok ini dua-duanya Allah takdirkan tenggelam. Fir'aun tenggelam, Nabi Yunus juga tenggelam. Bahkan kalau kita belajar sirahnya Nabi Yunus itu lebih ngesakne tenggelamnya, lebih mengerikan. Kenapa? Karena beliau itu sebelum tenggelam kan dilemparkan terlebih dahulu dari kapal. Dilempar, kemudian masuk ke dalam lautan, samudra, kemudian dimplok sama ikan besar, masuk ke dalam perut ikan besar itu, dibawa ke dasar lautan. Dan di antara ahli ilmu, ahli tafsir menyebutkan paling lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan di dasar lautan itu 40 hari 40 malam. Tenggelam ini cuma lebih mengerikan dibandingkan Fir'aun. Fir'aun tenggelam, iya tenggelam. Ketika ngejar Nabi Musa alaihissalam, laut terbelah, ikut di dalamnya, kemudian Nabi Musa dan umatnya sudah sampai seberang, kemudian Allah kembalikan lautan itu seperti asalnya, tenggelam sudah. Pertanyaannya adalah, mana yang Allah tolong, Fir'aun atau Nabi Yunus? Mana yang Allah selamatkan? Nabi Yunus. Fir'aun sudah tenggelam, mati, selesai. Bahkan tenggelamnya Fir'aun bagian dari azab yang Allah segerakan di bumi ini, di dunia. Adapun Nabi Yunus di tengah kegelapan malam, dasar laut, di dalam perut ikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Di dasar laut itu ada seorang hambanya yang berzikir, La ilaha illa anta subhanak
inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Engkau. Pasrah, minta pertolongan ya hanya kepada Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Akulah orang yang banyak salahnya, banyak khilafnya. Allah di atas langit mendengar hambanya yang ada di dasar lautan. Dan itu yang membuat Allah menolong Nabi Yunus. Disebabkan kenapa? Karena Nabi Yunus punya sinyal keimanan, punya sinyal hidayah, sehingga orang yang mendapatkan hidayah Allah itulah yang bakal Allah selamatkan. Ya, sama-sama tenggelam, sama-sama di samudra, di lautan. Tapi Fir'aun karena ingkar, karena sombong, ya, maka Allah nggak gubris itu. Sudah mati ya, bagian dari azab. Tapi ada di dasar lautan seorang manusia yang beriman, mendapatkan hidayah, petunjuk. Karena hidayah terbaik adalah hidayah iman dan Islam. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berputus asa untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dicari, bukan ditunggu. Ya. Ketika kita semua mengenal manusia yang Allah ciptakan pertama kali, siapa Pak? Nabi Adam. Pinter jenengan apa pinter Nabi Adam? Ya, pinter manusia hari ini atau pinter Nabi Adam? Lah kok jenengan pinter? Jelas pinter Nabi Adam. Ya, Nabi kok? Bukan karena Nabi saja, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam firman-Nya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena ketika Allah baru saja menciptakan Adam alaihi salam, Allah berikan ilmu kepadanya. Allah beritahu ini semua nama-nama, ya, sampai malaikat yang nggak tahu Nabi Adam tahu. Jadi Nabi Adam itu pinter betul. Bahkan ilmu yang kita miliki hari ini itu masih bagian dari cipratan ilmunya Nabi Adam. Ya. Dan ilmu itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala murka, karena pada akhirnya Adam alaihissalam mendekati pohon yang terlarang, bahkan memakan buahnya beserta pasangannya yaitu Hawa. Nah itu Allah murka, bahkan mengusir Nabi Adam di hari itu. Ya. Kalau dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitakan keistimewaan hari Jumat. Ada apa saja di hari Jumat? Rasul bersabda, fiha khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fiha ukhrija minhu. Dan di hari Jumat Allah juga keluarkan Nabi Adam. Allah usir Nabi Adam dari surga. Itu juga hari Jumat. Wa taballahu anhu yaumal jum'ah. Dan Allah juga menerima taubatnya Nabi Adam itu pun di hari Jumat. Sampai nanti hadis ini ditutup dengan ucapan beliau, wa taqumus sa'atu yaumal jum'ah. Dan kiamat akan tegak di hari Jumat. Nah,
Yang saya ingin sampaikan ketika Nabi Adam diusir di hari Jumat dan Allah juga terima taubatnya di hari Jumat. Ya. Jadi Allah betul-betul marah itu. Ya. Tapi ketika Allah ngusir Nabi Adam, Allah juga membekali Nabi Adam. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, Adam, selagi engkau berpegang kepada petunjukku, hidayahku, faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang merengkuh petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ada rasa gelisah, khawatir, rasa takut. Kenapa? Apa yang perlu ditakuti? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, sudah nggak ada rasa takut lagi. Dan kalau kita nyebrang dulu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu dan seluruh para rasul sebelum mereka wafat, Allah pasti mengirim Jibril untuk menawari meninggal sekarang atau ditambahi usianya untuk merasakan kenikmatan dunia. Karena mereka manusia pilihan. Mereka Allah berikan beban jauh lebih berat daripada kita, yaitu tanggung jawab berdakwah, menyebarkan agama tauhid, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad itu enggak cuma untuk orang Quraisy saja, enggak. Bukan hanya untuk orang Jazirah Arab saja, tapi untuk segenap manusia alam semesta ini, untuk tahu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah satu-satunya. Jadi ketika para rasul itu sudah habis jatahnya, itu Allah sampaikan kepada Jibril untuk memberitahu mereka pilih mana. Mati sekarang, itu cabut nanti sama malaikat maut, atau Allah berikan beberapa waktu ya untuk merasakan ya hasil jerih payahnya, yaitu nikmat dunia. Bahkan Nabi Muhammad itu didatangi Jibril 4 kali. Didatangi Jibril bilang, Muhammad, kamu tahu kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki Gunung Uhud, di Madinah itu ada Gunung Uhud. Itu kalau kamu mau dirubah jadi emas, ya, itu Gunung Uhud berubah jadi emas dan Allah berikan untukmu. Gunung Uhud dirubah jadi emas ya. Dan SHM Nabi Muhammad, sertifikat hak milik Nabi Muhammad, itu gunung segede Gunung Uhud, emas. Rasul sallallahu alaihi wasallam nolak, didatangi lagi, nolak lagi, sampai ketika beliau sakit di rumahnya Aisyah, Jibril masih datang lagi. Gimana? Tetap pengen meninggal sekarang, atau engkau akan Allah panjangkan usia untuk menikmati ya kenikmatan dunia? Apa jawaban Rasul? Ila rafiqil a'la, ma'ar rafiqil a'la, bersama kekasihku yaitu Allah yang maha tinggi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melihat kenikmatan dunia itu. Ya, beliau milih cepat bersanding di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul sampai ke langit, sampai Sidratul Muntaha, mentok gitu,
dapat perintah sholat, habis itu diajak oleh malaikat Jibril keliling neraka. Begitu juga diajak oleh malaikat Jibril keliling surga. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan itu gambaran-gambaran kenikmatan surga. Baru kemudian turun lagi ke bumi, balik lagi ke Mekah. Kira-kira orang kalau sudah pernah lihat surga, deleng kenikmatan dunia itu kayak apa, Mas? Masih kereken nggak kira-kira? Sudah. Ya, dunia itu apa atau ujung-ujungnya? Maka ketika Nabi Musa ditawari yang sama oleh Jibril dan malaikat maut, gimana Musa? Meninggal sekarang apa dipanjangkan lagi usiamu? Memang lek ditambahi umurku sampai kapan? Kata malaikat, ada sapi ini. Nabi Musa suruh meletakkan tangannya ini ke sapi. Ya, kemudian suruh ngangkat lagi. Sebanyak bulu yang tadi nemplek di tangannya Nabi Musa tadi, ya, di situ batas usianya Nabi Musa. Tambahannya segitu. Sopo sing pengen ngitung ulu sapi mau? Ya, jadi selepek-epek ini, ya, diangkat, segitu itu. 1 bulu 1 tahun. Ketemu 100 wulu berarti 100 tahun. Nabi Musa kemudian tanya lagi ke malaikat, habis selesai ini berapa bulu dihitungnya, berarti tambahan dari usiaku? Terus gimana? Yo cabut lagi nyawanya. Ujung-ujungnya ya meninggal lagi. Ya sudah, ngapain saya minta tambahan? Ya sudah, enggak apa-apa. Sekarang cabut enggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Musa juga punya keistimewaan kalimullah, seorang rasul yang diajak ngomong, berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah pionir kita, manusia yang mendapatkan hidayah paling pertama. Sehingga ketika melihat dunia seindah-indahnya, ya nggak ada pengaruhnya, nggak ada ngefeknya. Itulah perbedaan manusia yang melihat dengan mata hidayah dengan manusia yang melihat karena belum punya hidayah. Ya. Tadi saya kasih contoh Musa, di zaman Nabi Musa ada Qarun. Qarun itu dia pas pamer kekayaannya itu, pawai hartanya, itu 40 manusia laki-laki dewasa yang kokoh-kokoh, bakoh-bakoh, itu membawa kunci gudangnya. Ya, satu orang itu 1 karung kunci gudangnya dibawa. Itu 40 orang. Belum kendaraan mewahnya, belum perhiasan-perhiasannya. Itu dilihat oleh orang-orang Mesir saat itu. Nah, ketika mereka melihat keindahan dan kemewahan yang semuanya itu harta dari Qarun, manusia itu ada 2. Yang satu Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Yang satu masyarakat Mesir yang gak punya hidayah. Yang mereka takjub, ya, dan mereka berkata, innahu lahadzun azim. Oh, betul-betul Qarun itu orang yang sukses tenan, jan sugih dan sundul langit. Itu kacamata manusia nggak punya hidayah. Takjub, Mas, dengan kemewahan dan keindahan itu. Adapun orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa, melihat kemewahan Qarun, mereka kemudian berkata, ajrullaha akbar wa a'dham minhu. Yang ada di sisi Allah dari pahala, balasan, ganjaran, ya itu gak ada apa-apa nih. Yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih besar. Yang dimaksud apa? Surga. Ini kacamata orang
yang beriman, yang dapat hidayah. Akhirnya betul itu. Habis pawai selesai malamnya Allah azab Qarun. Allah belah bumi dan Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya. Pagi harinya orang-orang yang kemarin bilang, oh Qarun betul-betul sugih tenanan, dapat kemewahan, ya mereka hanya bisa geleng-geleng. Oh ternyata hari ini sudah nggak ada yang tersisa, terkubur semuanya. Ya, nggak tahu itu di mana tepatnya, sebanyak apa. Yang jelas sampai di Indonesia aja ada harta mewah, ya harta berharga nyempil neng jero lemah disebutnya harta karun. Sampai di Indonesia dikenalnya harta korun. Korunnya neng Mesir. Lah hartanya sampai neng Indonesia. Itu. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya hidayah tadi jawabnya, oh itu dan sukses tenan. Tapi orang dapat hidayah, ya itu mah ijo-ijo dunia. Ya. Ibarat kalau jenengan nawari lari-lari nih di usia-usia lagi iso mlaku, ya. Paling ya urung teteh ngomong. Ya, coba tawarkan ke mereka pelendungan warna-warni, abang, hijau, kuning ngono. Mbek emas batangan antam 2 gram loro Mas, bae 4 gram. Yes. Ya. Orang yang tahu nilainya milih mana? Oh jelas sing 4 gram. Ya. 2 gram, 1 grame 900.000 ping 4 wis piro iki? 3.600.000 meh 4 juta. Ha pelendungan cacahe 10 15 wae. Ya, paling 20.000 selawe. Tapi sekarang kalau dihadirkan ke adik-adik kita itu, kira-kira milih mana? Pelendungan warna-warni apa emas tadi? Jelas pelendungan. Karena di mata mereka itu yang menakjubkan, ya karena warna-warninya itu tadi. Ya, tapi orang yang tahu nilai emas mesti milih emas. Oh, pelendungan kiranya apa-apa. Dijarne wae yo mimpes dhewe. Gila membuat. Lah seperti itu. Dunia kayak gitu. Orang kalau punya hidayah memandang dunia ya sudah. Dunia ini sebagai sarana kita untuk menggapai akhirat yang terbaik, yaitu surga. Jangan kemudian berharap cita-cita tertingginya dunia. Oh iya jelas salah. Nah itu. Ini contohnya untuk motivasi kita aja. Lah Nabi Adam ketika Allah murka, Allah masih titipkan pesan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang kalau sudah diberi hidayah, ya, maka sudah nggak ada rasa takutnya. Nabi Adam Allah turunkan, kemudian hidayah Allah salah satunya mengajari Nabi Adam bagaimana cara bertaubat. Ini juga hidayah kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dan itu diucapkan Nabi Adam di hari Jumat dan Allah ampuni di hari yang sama. Jadi manusia pertama ketika salah dimurkai oleh Allah, tapi Allah ampuni karena Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Contoh siapa lagi? Nabi Musa ya. Kita lanjutkan lagi Nabi Musa. Nabi Musa itu kan ujung-ujungnya dikiter mbak Fir'aun tadi. Nabi Musa dengan ratusan ribu Bani Israel itu nggak ada yang pakai kendaraan, semuanya jalan dan lari. Fir'aun ketika tahu Musa dan bala tentaranya pergi meninggalkan Mesir, dikejar pakai apa? Kendaraan, pakai kuda-kuda. Dan otomatis kira-kira nyandak apa itu Mas? Ya,
nganggo kendaraan ngiter wong sing mlaku. Logika kita kan mesti kecanda. Dan betul, ketika Bani Israel belok kanan, Fir'aun langsung ikut belok kanan. Mereka teriak kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun. Inna lamudrakun." Kita pasti ketangkep. Kita pasti ketangkep. Kesalib. Belok kiri. Pasukan Fir'aun ikut belok kiri. Dan mereka berteriak, "Inna lamudrakun, inna lamudrakun." Gimana ya Musa? Kita pasti ketangkep, kesalib. Kata Nabi Musa, "Kalla, tidak. Mustahil kalian kesalib. Inna rabbi sayahdi." Karena sesungguhnya Rabbku yaitu Allah akan memberikan petunjuknya kepadaku. Dan betul, kemudian Allah berikan hidayah supaya Nabi Musa menyentuhkan tongkatnya ke tepi laut itu dan laut pun terbelah. Di saat gentingnya Nabi Musa, beliau berpasrah, bertawakal, Allah pasti memberikan petunjuknya. Dan betul, Allah berikan petunjuk. Ya, dan Nabi Musa udah gak ada rasa takutnya. Beda kisahnya sebelumnya. Sebelum jadi Nabi, sebelum dipilih oleh Allah menjadi utusannya, Nabi Musa pernah melihat dua orang, satu dari kalangan sukunya Bani Israel, satu orang Kopti, orang Kipti, orang asli Mesir. Mereka bersih tegang, ya. Akhirnya Nabi Musa membela orang Bani Israel tadi dengan melerainya. Cuma tenaga Nabi Musa memang kuat sehingga orang ini jatuh tapi sampai mati. Ya. Itu orang dilerai aja kayak uang ditunyu mati. Habis itu Fir'aun mencari siapa yang bunuh, ternyata Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Pergi kan, melarikan diri. Ya, melarikan diri. Ini sebelum menjadi utusan Allah. Tapi ketika Allah sudah menurunkan hidayah, Nabi Musa bahkan diminta untuk berdakwah di hadapan Fir'aun, gak ada rasa takut-takut. Itu keistimewaan orang yang mendapatkan hidayah. Gimana Mas? Baterainya habis? Iya pakai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah contoh yang lain. Jenengan tahu Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Ketika Namrud menyiksanya dengan melemparkan Nabi Adam ke dalam kobaran api. Kemudian Allah berfirman kepada api itu, "Kuni bardan wa salama." Geni dadi anyep. Jangan menyakiti bahkan mematikan Ibrahim. Patuh api. Nabi Ibrahim selamat. Semua kan tahu kisah ini. Pertanyaannya setelah itu Nabi Ibrahim ngapain? Habis selamat Nabi Ibrahim dari kobaran apinya Raja Namrud, beliau keluar dari daerah Babilonia. Ya, beliau mau ke Palestina itu, ke Syam. Tapi saat itu masyarakatnya bertanya, "Hei Ibrahim, kamu mau kemana?" Nabi Ibrahim pergi. Rajanya sudah nggak mau menerima dakwah, masyarakatnya juga. Maka beliau pengen cari ladang dakwah yang lain. Sambil keluar, Nabi Ibrahim berkata, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku akan pergi ya menuju Allah karena Allah lah yang memberikan aku petunjuk. Itu Nabi Ibrahim. Habis dapat kesulitan masih mohon
petunjuk dan yakin kalau Allah akan memberikan hidayah. Terakhirlah contohnya ya, yaitu Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Anas bin Malik dan yang lainnya, Rasul itu nyaris setiap hari sahabat tahu salah satu zikir beliau dan doa beliau adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 perkara ini. Itu Nabi Muhammad mohon kepada Allah tiap hari. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayah, ketakwaan, rasa kehormatan diri dan rasa kecukupan. Ya, 2 masalah agama dan akhirat, 2 baru urusan dunia. Dan Rasul mendulukan urusan akhirat. Ya, hidayah ini urusan akhirat kita. Ketakwaan juga urusan agama kita. Sekelas Nabi Muhammad SAW masih mohon hidayah. Itu orang yang paling bertakwa masih minta anugerah ketakwaan. Ada riwayat yang lain, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, putranya Abdurrahman bin Auf, datang kepada Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya, ya, karena sahabat tahu nih, bagaimana Rasul di masjid tahu, bagaimana Rasul di luar masjid tahu, ibadahnya, interaksi dengan sahabat, bahkan dengan orang-orang Yahudi, mereka lihat. Cuma kan mereka nggak tahu kalau di rumah gimana. Dan putranya Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah, ya Umma, wahai ibu kami, bi ayyi syai'in yaftatihun nabiyyu qiyamahu. Nabi itu kalau malam hari, ibadah yang beliau lakukan itu dibuka dengan apa? Jadi sebelum Rasul tahajud, sebelum Rasul sholat malam, itu dibuka dengan apa? Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Nabi itu sebelum sholat malam, beliau berzikir. Beliau memuji Allah. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, Allahumma hdini. Jadi Rasul itu sebelum tahajud beliau berzikir dulu, ya Allah, Rabbnya Jibril, Tuhannya Mikail, Israfil, Zat yang memelihara alam semesta, bumi seisinya, langit seisinya, Zat satu-satunya yang maha mengetahui al-ghaib. Pujian untuk Allah, baru kemudian beliau menutup dengan doanya Allahumma hdini, ya Allah, berikanlah aku hidayah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tinggal balik ke kita aja. Ya, hari ini ada doa di antara doa kita, yaitu permohonan hidayah. Terkadang muslimin ki musolane we masjide jenenge Al Hidayah, tapi jamaahnya ora enek sing ndonga hidayah. Kur jeneng masjid tok. Alhamdulillah ini gak hidayah. Ya, enggak jadi percontohan akhirnya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita untuk tidak melepas permohonan hidayah. Dan orang beriman minim 17 kali, minim dalam sholat itu memohon ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mohon hidayah jalan lurus, yaitu jalan iman, Islam, jalan tauhid, jalan sunnah, jalan pemahaman para sahabat, itu bukan berarti kita ini tersesat, bukan. Tapi pembaruan dari petunjuk-petunjuk Allah supaya terus istiqomah menyertai kita. Jangan sampai hidayah itu lepas. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena tadi
Modal kita sampai surga yaitu hidayah, sehingga Allah turunkan rahmat, Allah kemudian masukkan orang-orang beriman ke dalam surga. Dan perlu diketahui, orang-orang beriman itu ketika masuk surga, baru masuk surga, mereka mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Yang pertama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lanjutannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah sampai kita di posisi ini, yaitu menjadi ahli surga. Dan salah satunya yang seperti ini, program-program seperti ini, ta'lim. Ya. Kenapa? Karena setiap zaman itu pasti ada masalah yang baru. Dan setiap para rasul, mereka berusaha membentengi minim rumahnya, minim keluarganya, supaya tidak terjatuh dari penyimpangan-penyimpangan masyarakat yang itu jauh dari hidayah Allah. Maksudnya seperti apa? Allah turunkan Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama. Kasusnya apa ini masyarakatnya? Kafir, musyrik. Betul. Mereka sudah mulai mengagungkan orang-orang yang dulunya soleh. Dibikin berhala, dibikin patung. Ada Ya'uq, ada Yahus, ada Nasra, untuk disembah. Ini kemusyrikan pertama. Maka Allah turunkan Nabi Nuh supaya menyampaikan hidayah. Ya, ini salah. Sebelum kalian, dari Nabi Adam sampai kalian, itu nggak kayak gini. Kok kalian sudah bisa merubah syariat Allah sampai di level kemusyrikan? Kayak itu berapa lama? Ya, dalam surat Nuh, Nabi Nuh itu dalam Al-Quran disebutkan da'autu qaumi laila wa nahara. Aku berdakwah kepada umatku rino wengi, siang malam. Dan itu 1000 kurang 50. Pirang tahun berarti? 950 tahun. Itu baru usia dakwahnya Nabi Nuh. Itu 950 tahun. Dakwah siang malam. Lah masyarakatnya gimana? Ada sebagian yang meletakkan ya tangannya, yad'una fi udhunihim, mereka meletakkan tangan mereka itu di kedua telinga-telinga mereka. Bisa bayangin, Mas? Nabi Nuh dakwah gini-gini ngomongin masyarakatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Nabi Nuh itu masyarakatnya sudah mengenal udeng-udeng, sudah mengenal penutup kepala atau sorban. Ya, dan pakaian mereka juga pakaian panjang. Jadi sebagiannya ada yang menarik pakaiannya ke atas atau menurunkan sorbannya, nutupi wajah. Wis Nabi Nuh dakwah kayak gini, Mas. Wis ngomong-ngomong kok. Bayangkan ini masyarakat kurang ajar. Makanya saya kan bersyukur, masuk jenengan masyaallah udah wengi-wengi taklim bisa fokus ke sini. Ya memang sih siji loro enek sing teklak-tekluk ya itu ya wajar. Ya kan? Ya. Ada yang ngantuk, kesel, udah seharian beraktivitas ya. Nabi Nuh itu ada yang seperti itu. Dan kalau kita buka tafsir Ar-Razi ya, tafsir Ar-Razi, nah kita lebih kaget lagi ya. Di dalamnya beliau menukilkan masyarakat Nabi Nuh itu ada yang menutup telinga, ada yang menutup wajah, gak mau ngelihat. Bahkan Nabi Nuh itu sehari semalam pingsan 5 kali. Maksudnya gimana? Beliau dakwah gak seneng diwantem, dia semaput. Sadar lagi, dakwah lagi, ada yang mukul lagi, semaput lagi. Sehari semalam 5 kali beliau sadar, dakwah, pingsan, sadar, dakwah, pingsan. 950 tahun kayak gitu. Ya, bayangkan, Masya Allah. Ujung-ujungnya yang selamat,
yang berada di dalam kapalnya Nabi Nuh berapa orang itu? 80 orang itu riwayat paling banyak. Yang beriman riwayat paling banyak itu 80 orang. Tapi bukan satu-satunya riwayat. Ada riwayat yang paling dikit. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang selamat yang ada di kapalnya itu 8 orang. 900 tahun itu kurwang wolu, mau terbanyak 80 terdikit wolu, noles gludong itu. Dan 8 itu disebutkan, 1 Nabi Nuh, 2 istri Nabi Nuh yang beriman, ya. Yang ketiga putra Nabi Nuh, wis piro berarti? 5 Mas, ya. Nabi Nuh, istrinya yang beriman, kemudian 3 putranya, ada Syam, ada Ham, ada Yafid. Udah 5. Sisa 3. Siapa 3 ini? Mantune Nabi Nuh, istri dari 3 putranya. 900 tahun sing nampa dakwah wong sak omah tok lho Mas. Itu Nabi Nuh. Ada yang meriwayatkan 12 orang. Ya, berarti 8 orang tadi. Tadi udah tahu 8 orang plus 4. 4 itu berarti masyarakat umumnya. Umatnya Nabi Nuh. 4 orang. 950 tahun. Lagi lek digawe ilmu statistik 200 tahun nembe entuk murid siji lho. Itu Nabi Nuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau di dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh itu abdan syakura, hamba yang bersyukur, betul-betul sangat bersyukur. Istiqomah mengemban, menyebarkan hidayah, meskipun yang menerima hidayah cuma orang 8, 12 atau paling banyak 80. Yang pada poinnya yang ingin kami sampaikan adalah masyarakat yang rusak akidahnya, tauhidnya sudah berubah menjadi syirik, tapi Nabi Nuh berhasil untuk membentengi rumahnya dari kontaminasi kesyirikan pada umatnya. Ya, meskipun merucut satu, ya, istri yang tidak beriman, kemudian lahir darinya Yam atau Kan'an yang akhirnya nanti menjadi anak Nabi Nuh yang durhaka dan tidak mau bertauhid. Tapi yang lainnya beriman, satu rumah aman. Ya. Jadi itu dalam mengemban hidayah, ya, nggak usah muluk-muluk Mas. Arep merubah dunia, mau merubah negara, mau rubah, sudah istiqomah, ya, membentengi rumah kita dari penyimpangan terbesar masyarakatnya. Contoh lain ya, contoh lain. Allah turunkan Nabi Lut untuk umat yang seperti apa itu? Apakah mereka nggak kenal Allah? Kenal. Umatnya Nabi Lut kenal Allah, tapi punya penyimpangan, dosa besar bahkan menjijikkan, yaitu suka sesama jenis. Itu penyakitnya umatnya Nabi Lut. Maka Allah turunkan Nabi Lut, ya, di tengah-tengah penyakit masyarakat seperti itu. Ujung-ujungnya pada nerima dakwah apa malah Allah adab? Allah adab. Yang selamat siapa? Nabi Lut, ya, dan putri-putrinya. Bahkan aslinya satu rumahnya Nabi Lut tidak ada yang tertular penyakit cinta sesama jenis. Tidak ada. Istri Nabi Lut tetap hasrat syahwatnya ke suaminya, itu Nabi Lut. Lah tapi kok melu diadab Ustaz? Lah itu perkara liya. Karena istrinya Nabi Lut meskipun tidak menyimpang fitrahnya, tapi bekerja sama, melok-melok dengan masyarakatnya. Ya, itu masalahnya. Makanya kemudian Allah azab, sudah dipeseni ojo madhep buri ketika azab turun. Tapi istrinya karena sudah terbiasa, oh piye engko masyarakatku, tonggo teparuku ngene-ngene, akhirnya ngadap ke belakang, sudah.
terkena azab juga. Putrinya Nabi Nuh, putri Nabi Lot punya 2 putri cantik-cantik. Apa mereka suka cewek dengan cewek? Enggak. Tetap 2 putri Nabi Lot aman, tidak terkontaminasi ya dengan penyimpangan masyarakatnya kala itu. Ya. Dan setiap para nabi dan rasul kayak gitu sampai Nabi Muhammad, termasuk kita hari ini. Ya. Terlalu banyak contoh Nabi Nuh ada di sini di zaman kita. Contoh umatnya Nabi Lut juga ada di zaman kita. Contoh dari umatnya Nabi Muhammad juga ada di zaman kita. Walan tardhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketika orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kita mengikuti pola agama mereka, pola hidup mereka. Sekarang mulai dari pendidikan banyak ala kafirnya, ya kan? Kemudian kesehatan, ilmu sosial, semuanya. Berarti sekarang amanah yang ada itu minim. Ojo sampai awake dhewe sak omah ki melok. Karena kita sudah punya tuntunan. Kita punya panduan hidayah itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika Allah berfirman, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Ya, seringkih-ringkihnya rumah sarang laba-laba. Padahal kalau ada sini yang teknik sipil, ada yang menjadi arsitek, insinyur, ilmu pengetahuannya mas, material sarang laba-laba, jaring laba-labanya itu diantara material terkuat di muka bumi. Ya, itu ilmunya, sainsnya seperti itu. Levelnya sama kayak besi, sama kayak baja. Bisa kita terima, bisa. Ilmu dunia bisa kita terima. Cuma kita punya Quran, dan Quran mengatakan seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Kok bisa? Ya bisa. Ya, kayak orang Barat, mas. Orang Barat itu kan rata-rata nggak kenal iman, nggak kenal Islam. Makanya mereka nggak punya suri tauladan, mereka nggak punya uswatun hasanah, nggak punya figur pahlawan, nggak punya. Beda dengan Muslim. Ya, salah satunya Imam Suyuti menyebutkan sahabat Nabi itu 140.000 jumlahnya. Nah itu kalau kita ceritakan kepada anak-anak, ya bendino satu sahabat lah ketemu 140.000 dino. Pirang tahun niku? Ya 140.000 malam atau hari. Gak kekurangan sosok percontohan kita itu. Nabi Rasul banyak. Ya, Nabi ada 144.000 meneh. Ayo itu. Ya, itu kalau diceritakan satu persatu ora bakal entek loh. Orang Barat, orang-orang kafir ya yang tinggal bukan di wilayah muslimin itu mereka nggak punya pahlawan. Makanya mereka podo gawe superhero dewe-dewe. Ya, orang duwe pahlawan kok nggak punya figur. Makanya mereka podo bikin superhero dewe-dewe, dan di antara pahlawan versi mereka, superhero versi mereka sing digambarne kuat, membela kebenaran, membasmi kejahatan, salah satunya sapa? Spiderman. Ya, nganggo jaring laba-laba nih. Karena memang secara ilmu pengetahuan material jaring laba-laba itu memang bakoh, Pak. Tapi versi Al-Qur'an rumah paling ringkih adalah sarang laba-laba. Kenapa? Karena Islam bukan hanya melihat sebuah material aja. Material itu penting. Kalau kita pengen rumah yang kuat, bakoh, tahan gempa, ya tahan longsor dan seterusnya, ya itu memang penting di satu sisi. Tapi ada yang lebih penting dari itu, kualitas penghuninya.
Kualitas wong sing jero omahe kuwi lho, Mas. Makanya Allah berikan tamsil, Allah berikan masal, yaitu percontohan laba-laba. Jenengan sumerep laba-laba sing gawe sarange sing jantan apa sing betina? Enggak tahu, Mas. Ya. Laba-laba yang membuat sarangnya itu si betina, Mas. Untuk menarik si jantan. Jadi kalau monggo itu si betina yang bikin rumahnya untuk menarik si jantan. Ketika si jantan tertarik masuk, akhirnya mereka bereproduksi. Ya. Antara jantan sama betina bereproduksi. Sampai setelah bereproduksi, ya, setelah laba-laba betina bunting, ngendok. Laba-laba ngendok napa mana? Ngendok. Pokoknya ketika mulai mau bertelur itu, laba-laba jantan mulai keluar dari sarang dan tidak akan pernah kembali ke sarangnya. Ya, jadi laba-laba jantan itu keluyuran bakal mulai omah, Mas. Ya. Jadi lek jenengan roh saiki enek laba-laba ya, keluyuran nanti bali omah bisa dipastikan itu laba-laba jantan. Oh tenan nih. Ya. Ini laba-laba jantan itu seraulian. Lah kenapa kok enggak pulang-pulang? Karena ketika laba-laba betina itu mulai ngendok, dia butuh gizi, dia butuh suplemen terbaik, dan gizi terbaiknya adalah ngemplok si jantan. Makanya jantannya kan tahu, daripada bali aku diemplok, mending aku tak keluyuran ora bali omah ritek. Itu laba-laba. Saya cerita laba-laba ini. Ya. Laba-laba itu seperti itu. Sampai nanti ketika laba-laba betina netes ndoke, keluar anak-anak laba-laba itu, dan untuk tumbuh kembang anak laba-laba biar sehat, bagus, gizi terbaiknya ngemplok induknya. Ya, makanya jenengan perhatian nih, laba-laba betina lek wis ndoke netes, rata-rata mati. Ya, karena diemplok oleh anaknya sendiri. Itu sarang laba-laba, penghuninya tuh kayak gitu. Rumah isine kaya ngono, bayangno dhewe pun. Ya, yang suami kepala keluarga ini semua nggak punya ilmu, nggak merengkuh hidayah, akhirnya nggak tahu kewajiban haknya. Bagaimana seorang suami yang memimpin rumah tangga, mengajari anak istrinya. Yang ada, ya wes marah ranate bali keluyuran terus. Nah, bali pripun Ustaz, lek nang omah diemplok. Lah ini berarti kan istri juga nggak mudengan, nggak punya jiwa patuh taat, mendengar arahan suami, sampai ketika berketurunan lahir anak-anak yang durhaka. Tadi anak ngemplok betinanya sendiri, induknya sendiri. Nah Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya tadi, auhanal buyut labaitul ankabut, itu memberikan gambaran rumah kaum muslimin muslimat jangan sampai seperti ini. Ya, orang kur omahe sing kuat, magrong-magrong, tapi penghuninya masya Allah. Ya, jauh dari hidayah, jauh dari ilmu. Ya, sehingga ya hanya dunia saja di mata mereka. Sampai berketurunan anaknya sama. Ya, sehingga ya berkata kasar mudah, nggak melaksanakan agama mudah. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah di antara petunjuk Nabi. Ini bagian dari hidayah Nabi untuk kita. Beliau itu sedikit mengajarkan umatnya yang ada angkanya, Mas. Ya, hadis yang disebut angka iki gak akeh. Tapi rata-rata yang disebut angka itu luput di umatnya. Contoh nih ya, contoh satu aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Wadribuhum wa hum asru sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji."
Ini ceto-ceto banget disebut angka loh Mas. Nabi bersabda, ajari perintahan anak-anakmu sholat usia 7 tahun. Cetha welo-welo itu angka 7 disebut di situ. Dan pukulah dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan mendolimi, bukan sampai memar, bahkan retak patah, enggak. Hanya untuk shock terapi saja. Itu saat mereka usia 10 tahun. Dan pisahlah antara keranjang atau kasurnya anak laki dan anak perempuan. Itu Rasul sampai ceto-ceto nyebut angka. Ini kan petunjuk ini. Tapi hari ini banyak orang yang luput dari umatnya. Anak 7 tahun, halo, diminta untuk mengajari sholat. Ngajari sholat anak itu kan include napa mawon nih, wudu. Wong sadurunge sholat kudu wudu. Lek anak lanang berarti diajak nang masjid. Di masjid ada adabnya. Wah itu kan semuanya masuk dalam makna sholat secara umum. Hari ini 7 tahun beralasan, oh sik cilik Ustaz ngesak nih. Ya. Akhirnya 10 tahun sama lah Ustaz engko lek gedhe lek ngerti dhewe. Jare sapa sekarang ngerti dhewe? Akhirnya ketika sudah masuk ke bangku SMA mulai itu krasa ujung-ujungnya nekani Ustaz, saya mohon solusi. Ini apa? Anak saya itu yang SMA, ya Allah, wangel kandanan itu, jemahan gitu. Lek ora khotibe wis meh komat iki randang budan. Apa meneh salat wajib, apa meneh? Ya, pripun iki Ustaz? Tombone napa nih? Kula nyuwun tulung. Lah ketemu orang tua seperti ini, Pak. Ya, kula gampang, kula balik meneh. Lah mbiyen 7 tahun arep ning ndi jenengan? Ya, pas lari jenengan usia 7 tahun kemana? Nah itu sudah. Penyesalan hari ini itu akibat jenengan piyambak dulu meremehkan petunjuk Nabi. Itu sudah. Jawaban hari ini cuma itu. Ya, jenengan rasakno piyambak wangel kandanane ketika sudah usia dewasa atau setingkat SMP SMA. Ya karena yakin 7 tahun dulu enggak pernah diajari. Usia 10 tahun juga enggak diajari dengan baik dan benar. Ya dengan alasan tadi, alang kolek gede ya mudeng dewe. Jare sapa? Namanya ilmu agama itu butuh pelatihan. Ajek continue. Bahasa mudahnya istiqomah. Dan salah satunya ya doa mohon keistiqomahan tadi. Itu contoh real saja. Ya, nanti tambah gede urusan waris juga sama, Pak. Wong Al-Qur'an itu angka yo jarang. Ya, dan yang jarang tuh diantaranya urusan waris. Sopo sing entuk separo, sopo entuk seprapat, sopo entuk sepertelon, ya 1/6, 1/8 tuh jelas. Ya, hari ini luput, gak mau pakai hitungan Allah. Padahal Allah Maha Adil, terus jaluk keadilan kondi. Sing penting bagi rata, sing penting boy. Akhirnya ya ceker-cekeran antar dulu dewi. Ya siapa yang mulai? Karena kita melepas petunjuk tertinggi yaitu Al-Qur'an. Itu jelas Al-Qur'an tidak mungkin salah. Shadaqallahul adzim. Allah Maha benar. Ya, maka kalau kita menggapai petunjuk berangkat dari Quran, berangkat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin terpeleset tuh, nggak mungkin, mesti pas. Ya, beda kalau kita cari figur lain, ya, cari pengen keluarga sakinah, cari siapa yang kayaknya nggak pernah ada masalah. Nah itu diambil tips-tipsnya, cara-caranya. Jenengan praktek nih, luput Pak. Ya, karena omahe wonge mbek omahe sampean beda, sirah-sirahe beda, gak padha, Pak. Tapi kalau kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti tepat, pas. Ya, itu udah jelas. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Jadi kalau nyontoh orang lain itu hanya sebatas untuk motivasi saja. Tapi kalau untuk petunjuk diaplikasikan, ya, diamalkan, itu yang paling tepat Rasul. Dari seluruh kehidupan manusia. Ya, makanya
Catatan terakhirnya yaitu hidayah tetap butuh ilmu untuk merengkuhnya. Ya, tanpa ilmu ya bener hidayahnya, tapi terkadang tidak pas mempraktekannya. Contoh terakhir ya, ketika Rasulullah SAW kedatangan para sahabat yang baru datang dari laut, terdampar, tersesat dari peta laut itu, ya, mereka datang dan lapor, ya Rasulullah SAW, kami beberapa waktu lalu berlayar, ya, kena ombak, akhirnya kapal kami gini, semua perbekalan habis. Akhirnya kami bingung wudhunya seperti apa ini. Air yang digunakan untuk wudhu sudah habis, yang ada tinggal air laut. Akhirnya kami berwudhu dengan air laut. Boleh apa enggak? Ya, Rasul kemudian bersabda, wa tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Laut itu airnya suci, mensucikan. Boleh buat wudhu kalian, boleh. Sah sholat kalian, sah wudhu kalian. Ya, bahkan Rasul menambahi jawabannya, mahillun maitatuhu, bahkan bangkai-bangkai binatang laut halal untuk kalian konsumsi. Pertanyaannya, sahabat tadi bertanya babakan panganan berapa? Enggak kan? Tapi Rasul paham orang itu kalau tersesat, terdampar, masa butuh banyu di wudu tok. Kan mesti bingung juga itu makannya gimana, menyambung hidup seperti apa, survivalnya. Maka Rasul jelaskan sekalian bahwa air laut bisa untuk bersuci, bahkan binatang laut, ya, bangkainya boleh untuk dimakan, halal. Ya, maitah itu kalau di Indonesia diartikan bangkai. Sekarang pertanyaannya, bangkai itu dalam ilmu fikihnya itu apa? Bangkai definisinya adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Itu bangkai. Ya kan? Karena biasanya binatang yang kita konsumsi rata-rata disembelih. Ayam, domba, kambing, sapi, kuda. Ya, tapi kalau di laut, ayo harus beleh welut bi ceritanya. Beleh nila, tuna gimana? Nah, itu maitah itu artinya bangkai. Binatang yang mati tanpa disembelih. Nah, ini dalilnya, ini hadisnya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu atau kita tidak mendalami penjelasan hadis ini, akhirnya bangkai diterjemahkan ke Jawa, Pak. Bangkai sama dengan batang. Gitu? Bangkai sama dengan batang. Akhirnya jenengan ketemu iwak ngambang neng banyu, ya kan? Jenengan pendut ambune wis waru samis bosok, enek sate, jenengan resi, jenengan masak, jenengan jadikan makanan, terus dikonsumsi bareng-bareng saomah. Ujung-ujungnya muntaber, waduh mencret kabeh, dan akhirnya nyalah nih hadis. Jari ustaz ini bangkai binatang laut halal, lah kok lara weteng kabeh saomah. Jadi bukan hadisnya yang salah, jenengan aja yang selain mendapatkan petunjuk tadi, kita juga harus mengilmui apa? Layak tidaknya material tadi. Ya, karena bangkai bukan seperti istilah Jawa nih, batang, akhirnya yo embat-embat juga itu. Ya, masalah halal haramnya ya tetap halal kan? Wong binatang yang di air itu halal, cuma kan kita juga punya nalar untuk memilih iki layak apa ora. Ya, layak konsumsi atau tidak. Ojo kur pokoke Allah diwembat akhirnya ya jadi sakit semua itu tadi. Jadi ternyata ketika kita mendapatkan ayat atau hadis, nggak bisa kita ilmui tanpa ada keterangan dari para ulama, terlebih dari para sahabat. Itulah kenapa Al-Quran dan Sunnah kita pelajari nggak bisa sendiri, nggak bisa otodidak. Kita harus memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.
kemudian bisa dijadikan sebagai percontohan dan motivasi untuk kita amalkan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, istiqomah di atasnya, ilmu juga yang menyertainya, dan semangat untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.